warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, sehat semua, Bu? Masih semangat? Semangat terus hatta zurtumul maqabir. Semangat terus sampai mengunjungi kuburan. Hatta ya'ti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang keyakinan, sampai datang kematian. Jadi ini tidak akan berhenti, terus pengajian, terus menuntut ilmu, terus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Itu yang namanya istiqomah. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka meninggal dunia dalam fisabilillah. Karena orang menuntut ilmu itu fisabilillah, di jalan Allah sampai dia pulang. Kalau sampai rumah bukan fisabilillah lagi. Makanya terus ya, mengikuti pengajian, terus menuntut ilmu, dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada rahimakumullah, sesuai dengan permintaan panitia, ya, kita akan membahas kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Dan hari ini luar biasa, baru kali ini pengajian ada fokusnya ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Luar biasa. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi fasilitasnya sudah sangat memadai. Kita mulai, yaitu bagaimana menghadirkan hati agar bisa khusyuk dalam sholat. Sebenarnya khusyuk itu ibu-ibu ada dalam hati, bukan di badan, bukan di baju, bukan di sikap, tetapi khusyuk itu ada di dalam hati. Ya. Makanya khusyuk itu tidak mesti orangnya ketika berjalan pelan-pelan, tidak mesti kepalanya nunduk terus, ya. Tidak mesti kemudian bajunya compang-camping. Khusyuk itu ada dalam hati. Umar bin Khattab adalah orang yang paling khusyuk, tetapi dia jalannya tegap, suaranya lantang. Tapi kalau malam dia menangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya sangat halus, ya. Hatinya sangat sayang kepada orang-orang lemah, kepada rakyatnya. Jadi khusyuk itu bukan di penampilan, tetapi di hati. Kalau ditanya bagaimana cara khusyuk, jawabannya banyak cara untuk menghadirkan hati dalam sholat. Jadi menghadirkan hati, ya, itu yang paling penting. Karena banyak orang sholat sekedar badannya, orang sholat sekedar rukuk, sujud, gerak-gerik badan. Kalau orang Jawa mengatakan cuma jengkang jengking, ya, jengkang jengking aja. Ada orang yang protes karena dia orangnya miskin, gak kaya. Dia mengatakan kita ini tiap hari jengkang jengking, tapi gak kaya-kaya. Itu orang tidak pernah jengkang jengking malah kaya raya. Ini orang nggak paham hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu sholat itu bukan nyari kekayaan. Orang yang nyari kaya kerja,
sholat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menghadirkan kebahagiaan, kelapangan hati, ya, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, sehingga hati kita tertaut dengannya. Warajulun qalbuhu ma'allakun bil masajid, ya, salah satu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada naungan tidak ada naungan kecuali naungannya adalah seorang laki-laki atau seorang muslim yang hatinya tertaut dengan masjid. Maksudnya hatinya selalu ingat sholat. Jadi sholat itu bahagia, Bu, ya, walaupun banyak utang. Sebaliknya orang yang tidak sholat walaupun uangnya banyak nggak bahagia. Buktinya apa? Buktinya negara-negara kaya, ya, di barat seperti Denmark, ya, seperti, ya, negara-negara lainnya, ya, Jepang, ya, negara Jerman, negara-negara lainnya, itu ternyata mereka walaupun kaya raya tetapi tidak tenang hatinya dan berakhir dengan bunuh diri. Jadi negara yang paling banyak bunuh diri itu bukan negara muslim tapi negara kafir dan kaya. Sedang negara muslim kayak Indonesia ini, walaupun ya ekonominya murad-marid, tapi masih tenang, masih sabar, ya, masih, ya, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Jadi sholat itu untuk kebahagiaan hidup, bukan mencari kekayaan. Salah satu caranya adalah merasakan dirinya sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung. Hal ini bisa membuatnya khusyuk karena di depannya itu Allah. Sebagaimana di dalam hadis, "U'bud rabbaka ka'annaka tarahu, fa in lam takun taraha fa innahu yarah." Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya di depan Anda. Seakan-akan Anda menghadap presiden, menghadap pimpinan, ya, sehingga khusyuk, sopan, gitu. Apalagi yang dihadapi adalah Allah yang Maha Agung. Kemudian fokus dalam sholat, tidak mikir yang lainnya, ya. Jadi itu intinya, merasakan bahwa kita berhadapan dengan raja di raja, penguasa alam raya ini. Insya Allah akan khusyuk. Yang kedua, merenungi setiap bacaan yang dia baca dalam sholat. Ya, ini penting, Bu, belajar bahasa Arab. Jadi jangan sampai kita baca tapi nggak paham. Gimana mau khusyuk yang dibaca aja nggak paham? Minimal paham terjemahan Al-Fatihah, karena Fatihah ini wajib dibaca rukun sholat. Minimal kita tahu makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih yang mengasihi seluruh makhluk, walaupun dia kafir, walaupun dia penjahat, walaupun dia koruptor, tetap diberikan oleh Allah kekayaan. Bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang musyrik, tetapi binatang pun dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing, babi, ya, binatang ular, kalajengking diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki. Itulah Allah Ar-Rahman. Tumbuh-tumbuhan, ya, diberikan hidup oleh Allah. Jadi Ar-Rahman ini Maha Pengasih kepada seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim itu khusus orang-orang Islam. Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Jadi yang disayangi oleh Allah itu hanya orang Islam, orang kafir nggak disayangi Allah. Walaupun diberi uang, tapi dibenci oleh Allah. Ibu pernah punya anak yang jengkel kan? Pernah? Atau punya bawahan yang jengkel kan? Ya, ibu marah-marah.
anak-anaknya minta uang terus, pegawai minta uang terus. Ibu berinya sambil marah, ini makan kursi, makan piring, ini uang makan, ini uang 5 juta makan. Diberi uang, tapi marah. Diberi uang, tapi nggak cinta sama orang yang kita beri. Jadi belum tentu kita itu memberi kemudian cinta. Berbeda dengan ya, orang beriman, ya, dia memang nggak diberi uang, nggak diberi harta oleh Allah dalam beberapa keadaan. Walaupun sebenarnya orang Islam juga banyak yang kaya, orang Islam banyak yang jadi penguasa. Tetapi jika orang Islam itu tidak kaya dan tidak jadi penguasa, dia adalah orang-orang yang lemah, orang miskin, sebenarnya dia disayang oleh Allah. Dia katakan seakan-akan kita ngomong sama anak kita, nak kesini ya, ya, ibu sayang sama anda, ya, ibu sayang sama anda, walaupun ibu belum punya uang, ya, kita sabar ya, ya, ibu sayang sama anda. Jadi anak itu bahagia karena dekat dengan orang tuanya, dibanding dengan diberi uang tapi sambil dimarahi. Lebih bahagia ya dekat dengan orang tua daripada jauh dari orang tua itu kayak. Itulah contoh gambaran bagaimana Allah itu menyayangi orang-orang beriman walaupun kelihatannya orang beriman itu miskin, sakit-sakitan, kurang makan, lemah. Sebenarnya mereka disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat orang beriman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disangka kebahagiaan itu diukur dengan materi, diukur dengan fisik, ya, diukur dengan uang, harta, jabatan. Kebahagiaan itu diukur dengan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Itu makna Ar-Rahim. Jadi ketika ibu membaca sholat Bismillahirrahmanirrahim, itu terbayangkan, jadi khusyuk kok. Nanti baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milikmu, bukan milik teman, bukan milik pejabat, bukan milik orang yang pintar, bukan milik orang kaya. Pujian hanya milikmu. Seandainya saya pintar itu dari Allah, seandainya saya kaya itu dari Allah, seandainya saya berhasil itu dari Allah. Segala puji bagi Allah. Maka ibu-ibu kalau dipuji orang ucapkan Alhamdulillah, bukan kepada saya mujinya, kepada Allah. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan hujan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan kita mata, memberikan kita hidung, memberikan kita tangan, dan yang membuat kita sehat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, terus sampai terakhir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi kalau minta tolong sama Allah, bukan sama manusia. Barang siapa yang bergantung sama manusia, dia akan kecewa. Jadi kalau bergantung sama Allah, dia tidak akan kecewa selamanya. Nah itu iya karena tujuh, dua iya karena setengah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Loh kenapa kita minta jalan yang lurus? Apakah kita belum lurus? Kita sudah lurus, tetapi minta lurus sampai akhir hayat. Karena banyak orang yang lurus hari ini, minggu depan enggak lurus. Hari ini ke pengajian, minggu depan sudah enggak ada. Makanya di absen, Bu, ini siapa yang hadir ya. Kira-kira minggu depan hadir enggak? Nah, makanya minta istiqomah di jalan yang lurus, bisa pengajian tiap pekan, bisa sholat khusyuk setiap saat. Termasuk ihdinas siratal mustaqim, adalah tunjukkan kepada saya cara khusyuk dalam sholat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itulah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi, dan bukan jalannya orang sesat, yaitu Nasrani. Yahudi itu maksudnya orang berilmu tapi tidak menggunakan ilmunya, orang tahu kebenaran tapi tidak membela kebenaran. Waladhdallin, bukan orang sesat, maksudnya orang yang bodoh, tidak berilmu, sehingga beragama dengan perasaan, beragama tanpa ilmu itu sesat. Itu contoh merenungi bacaan sholat dalam Al-Fatihah. Kan enak Bu ya, membaca dengan paham artinya dengan tidak paham artinya beda ya? Beda. Makanya kalau ada imam sholat agak lama dikit, makmumnya sudah ya gelisah. Apa rahasianya? Karena makmumnya nggak paham yang dibaca imam, nggak hafal yang dibaca imam. Imamnya aja loh, saya baru sebentar kok, baru 2 lembar kok. Loh, 2 lembar bagi yang paham, hafal itu menikmati banget. Ya Allah, enak banget, itu nggak terasa 2 lembar. Yang belakang sudah ini nggak paham, karena orang nggak apa-apa, nggak khusyuk. Maka cara paham ibu-ibu itu harus belajar arti daripada Al-Fatihah, ya, arti daripada ayat-ayat yang dibaca, dan juga arti doa Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, kan itu dihafal. Ya, Rabbi firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, itu juga harus paham. Kalau paham, insya Allah akan menambah khusyuk. Jadi rahimahullah. Yang ketiga, jadi kedua ya, memakan makanan yang tersedia terlebih dahulu. Ini makanan sudah tersedia kan? Nah, jadi makan sebelum sholat. Dan ini sudah dipraktikkan oleh Majelis Taklim Al-Itqan, Jalan Muara 2, nomor 31, RT 5 RW 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Itu disediakan makanan sebelum sholat zuhur. Supaya apa? Supaya khusyuk ketika sholat. Coba kalau ibu-ibu sholat dulu makanannya nanti jam 2, pasti nggak khusyuk, ya kan? Nggak lapar Ustaz katanya. Jadi pengajian ini sudah benar belum? Sudah benar belum Bu? Menyediakan makanan sebelum sholat zuhur, benar nggak? Benar. Jadi harus istiqomah. Jangan sampai nggak istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Istiqomah dalam menyediakan makanan sebelum sholat. Kalau sholat nggak khusyuk. Makanya disebutkan di dalam hadis bahwa Idza quddimal asya, idza uqimatis shalah wa quddimal asya, maka fa'abda'u bil asya. Jika ya sini ada, jika ada makanan dan sudah qomat, maka ya dahulukan makan ya. Idza wudi'a asya ahadukum idza wada'a asya ahadukum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya wala ta'jal hatta tahrah minhu. Dan Bukhari Muslim, jika makanan sudah disediakan, sudah komat, bahkan sudah komat, maka dahulukan makan, jangan tergesa-gesa, nikmatin makanan ya sampai selesai baru sholat. Jadi kalau makanannya sop ya, sop ayam, sop kambing ya, panas, lapar, kok saya tergesa-gesa, kalau ibu tergesa-gesa malah panas, tumpah semuanya, malah terbakar mulutnya. Jadi caranya gimana? Kalau komat ada sop, nikmati. Itu dasarnya, wah enak
kayak nyeruput kopi tuh loh. Wah, udah komat Ustaz ya, gak pikir menyelesaikan ini dulu. Mendingan mikir sholat daripada mendingan makan sop ya, yang hangat, yang panas, tapi mikir sholat daripada sholat tapi mikir makanan. Okay. Ini hadis. Jadi khusyuk itu lebih utama daripada sholat di awal waktu. Khusyuk itu lebih utama daripada sholat di awal waktu. Nggak apa-apa sholatnya terlambat, yang penting khusyuk. Daripada sholat di awal waktu tapi tergesa-gesa, tapi menahan ya, kencing dan menahan BAB ya, nggak boleh ya. Jadi harus makan dulu jika sudah ada makanan ya. Baik, berikutnya membuang hajat terlebih dahulu sebelum sholat, baik hajat kecil maupun hajat besar ya. Jadi disebutkan la sholata liman yudafi'uhul ahbata wala bihadrati ta'am wala sholata liman bihadrati ta'am wala yudafi'ul ahbata. Tidak sempurna sholat seseorang jika sholatnya di depan makanan atau sholatnya lagi menahan hajat kecil dan hajat besar. Jadi sholatkan dulu hajatnya. 4. 5. Memilih tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Jangan sholat di masjid pinggir jalan raya. Pilihlah masjid yang masuk gang. Pengajian juga gitu, jangan masuk ke pengajian di pinggir jalan atau di lapangan, tapi masuklah, ikutlah pengajian yang di gang sempit kayak MT Al-Itqon ini. Sepi, orang tidak ada lalu lalang, jangankan mobil, motor aja nggak lewat di sini karena gangnya gang buntu. Nah, itu bagus, pengajian itu harus seperti itu. Tapi kalau pengajian di pinggir jalan raya, jalan tol, wong, nggak fokus. Jadi ini rumah bisa untuk pengajian, bisa untuk sholat. Kalau sholat khusyuk di sini kok, karena nggak ada gangguan. Jadi tempat-tempat yang memang tidak bising. Dan itu penting untuk kesehatan kok. Ada rumah sakit. Jadi kalau milih rumah sakit, milihlah rumah sakit yang sepi, di tempat yang sejuk, udaranya bagus. Itu biasanya orang masuk rumah sakit di situ itu cepat sembuh. Kenapa? Karena dia tenang. Kayak rumah sakit yang di lereng gunung, rumah sakit yang udaranya bisa masuk sepoi-sepoi basah, ya sejuk gitu. Dibuka jendelanya, ya ternyata terpampang di depannya pemandangan yang indah. Wah, itu pasti yang sakit betah di situ kok. Nggak mau pulang walaupun sudah sembuh. Kenapa? Wah, enak di sini katanya. Ya kalau rumah sakitnya bising di pinggir jalan, yang semuanya polusi udara ada di mana-mana di tengah kota, itu nggak sehat. Ya. Makanya di rumah sakit ya, rumah yang buat orang sakit terus ya. Kenapa? Karena di rumah sakit. Jadi rahimakumullah, orang sakit aja butuh tempat yang tenang, apalagi orang yang sholat. Jadi cari tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Termasuk tempat yang dilarang untuk sholat adalah sholat di perempatan jalan. Itu ada hadisnya. Ada 7 tempat yang dilarang untuk sholat. Di antaranya sholat di perempatan jalan, sholat di tengah jalan, sholat di pinggir jalan yang ramai. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena akan terganggu dan mengganggu orang. Keenam, sholat di belakang tembok atau tiang atau sutroh. Ini sebenarnya ya poin-poinnya aja, dari nanti di bawah insya Allah ya. Jadi sunnahnya ibu-ibu kalau sholat
di belakang sutra. Sutra itu mudahnya kayak tiang ini Bu, tiang tripod untuk nyontek ini namanya sutra. Ya, tiang itu sutra. Bisa meja, bisa tas, bisa tempat duduk ibu ini, itu namanya sutra. Tas, makanya ibu-ibu kemana bawa tas itu bagus Bu, tasnya yang kalau bisa milih tas yang bisa berdiri. Nah, kayak gini nih. Ya berdiri ini tas, saya bawa tas yang bisa berdiri Bu. Nah, pokoknya bisa berdiri lah ya. Sehingga kalau ibu sholat tasnya taruh depan. Uangnya diambil dulu Bu. Karena kalau tasnya di depan ada HP-nya, ada uang, ibu lagi sujud udah berdiri udah nggak ada. Atau tas yang bisa diikatkan di kaki ibu gitu. Jadi ketika sujud orang ngangkat dan masih di kaki. Itu ya. Jadi sholat bukan disunahkan pakai sutra. Depannya ada penghalang. Paling bagus tembok. Ya, kalau nggak ada tembok, tiang. Kalau nggak ada tiang, ya tas. Kalau nggak ada tas, minimal pakai garis, pakai sajadah. Di sajadah itu minimalis karena nggak ada yang lain. Sajadah pun bisa. Jadi paling baik adalah tembok. Ya. Makanya masjid, sebenarnya masjid yang banyak tiangnya itu ya ada manfaatnya juga. Kalau sholat sunnah di belakang tiang. Kalau masjidnya nggak ada tiang, maka di belakang tas tadi. Itu namanya sutra supaya kita khusyuk. Baik itu secara global. Marilah kemudian kita terangkan secara lebih detail. Bagaimana hukumnya jika sedang sholat tiba-tiba terasa mau buang air kecil atau buang air besar. Saya menahan. Apakah sholat sambil menahan kentut itu batal? Jawabannya ada dua. Pertama, jika dia menahan buang air kecil, buang air besar, kemudian konsentrasinya hilang sama sekali karena sudah gemetar, semua badannya panas dingin karena nahan gemetar gitu, kemudian gerak-gerak terus, nah itu sholatnya batal karena nggak khusyuk sama sekali. Tetapi kalau masih bisa ditahan, masih bisa mengikuti bacaan, ya, kemudian masih bisa merenungi bacaan Al-Quran, maka insya Allah tidak batal, hanya saja pahalanya berkurang. Jadi ibu pahala itu tergantung pada pahala itu tergantung pada kekhusyukan. Sama-sama sholat, tetapi satunya dapat 70%, yang satu dapat 30%. Sama-sama ngaji, ibu-ibu ini berapa jumlahnya? Sama-sama mengaji, ya bapak-bapak ya, sama-sama mengaji, tetapi ada yang dapat 70 pahalanya, ada yang dapat 40 pahalanya, tergantung pada kekhusyukan dan konsentrasi hati mengikuti pengajian ini. Sama ibu sama sholat, tapi beda pahala. Dari mana pahala didapat? Dari kekhusyukan hati, bukan dari posisi, ya, tapi dari kekhusyukan hati. Makanya tadi semakin dia menahan, semakin berkurang pahalanya. Semakin dia tidak menahan apa-apa, semakin dia dapat pahala yang lebih banyak. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah kita boleh sholat 2 kali? Karena sebab tertentu, contohnya kurang khusyuk. Ustaz, tadi saya sholat maghribnya kurang khusyuk, mau saya ulangi boleh nggak? Tidak, nggak boleh, maksud diulangi. Kalau diulangi berarti nggak sah dong, nggak sah dong. Makanya kalau lagi ceramah kemudian haus, itu nggak khusyuk. Makanya harus minum dulu biar khusyuk. Kan yang itu khusyuk. Kalau ceramah nggak khusyuk kan nanti hilang konsentrasinya, kan kurang pahalanya maka minum. Kalau sholat boleh minum, kami nggak boleh, kita sholat nggak boleh minum. Maka sebelum sholat minum dulu. Kalau saya sebelum sholat itu minum dulu, supaya ketika sholat itu nggak haus. Minum ada tujuannya supaya khusyuk.
Jadi saya ulangi, boleh nggak mengulangi sholat yang dia merasa tidak khusyuk? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena sudah sholat, sudah gugur kewajibannya, sudah diangkat pahalanya, walaupun cuma 30 tadi karena nggak khusyuk atau cuma 10%. Terus gimana? Perbanyak sholat sunnah. Makanya sholat sunnah itu untuk menambal kekurangan ketika nggak khusyuk dalam sholat wajib. Ya, ada rahimahullah, ini ada hadisnya ini, ya, panjang hadisnya. Langsung saya baca terjemahannya ada. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab, ya, adalah sholat. Jadi pada hari kiamat nanti kita datang, langsung malaikatnya dicek, dihisab. Apanya? Sholatnya dulu. Kemudian qala yaqulu rabbuna jalla wa azza lil malaikah wa huwa a'lam unzuru fi sholati abdi. Lihatlah sholatnya, bagaimana pahalanya, ya. Oh, ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, coba lihat sholat sunnahnya. Nah, gitu. Jadi kalau sholat wajibnya bagus, alhamdulillah. Tetapi kalau sholat wajibnya kurang, maka lihatlah sholat sunnahnya. Ya. Jadi lihatlah sholat hambaku, apakah ia menyempurnakan sholat wajibnya? Jika sholatnya sempurna, maka dicatat sempurna karena khusyuk. Jika tidak khusyuk, maka dia berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, dia berfirman, sempurnakanlah sholat fardu hambaku dengan sholat sunnahnya. Kemudian amalan-amalan lainnya juga demikian. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau ada dua amalan, yang satu wajib, yang satu sunnah, didahulukan yang mana? Yang wajib. Jangan mendahulukan sunnah. Gini, ibu mau sholat tahajud, oke? Tetapi kalau nanti sholat tahajud panjang-panjang, sholat subuhnya ngantuk, maka sebaiknya apa? Sholat tahajud subuhnya ngantuk, atau tidak sholat tahajud tapi subuhnya nggak ngantuk. Ya, berarti sholat tahajud ini jangan lama-lama, sesuaikan dengan kemampuan, sehingga sholat subuhnya segar. Terutama ini terjadi ketika sholat tarawih malam 27. Ini banyak yang mencari Lailatul Qadar, habis isya nggak tidur karena ingin dapat Lailatul Qadar. Ya, makanya dia sholat, masya Allah, sholatnya luar biasa. Ya. Tapi sudah mau antun, sudah ngantuk-ngantuk ya udah. Kemudian ketika sholat subuh dia makmum, ya imam baca dia produk. Rukuknya udah mau jatuh aja. Ya, ketika sujud, selama sujudnya imamnya sudah berdiri, dia masih duduk. Imamnya sudah salam, dia masih sujud. Masya Allah, ini luar biasa. Saya tanya kadang-kadang tadi malam sholat tahajud ya. Jadi rahimahullah, jangan dibolak-balik ya. Sholat wajib yang didahulukan sholat sunnahnya. Karena dikisah itu sholat wajibnya dulu, baru sholat sunnah. Ya. Makanya kalau sholat wajibnya kurang, maka akan dia dari sholat sunnah. Jadi rahimahullah. Pertanyaan berikutnya, ketika sholat berjamaah, saya sering tiba-tiba melamun. Nah ini pertanyaannya nggak benar nih. Ya, pokoknya melamun lah untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Itu tidak khusyuk atau melamun dalam sholat, tidak membatalkan sholat tapi mengurangi pahala. Pertanyaan berikutnya, ketika sholat jamaah saya sering tidak bisa khusyuk karena melamun. Bolehkah saya sholat sendiri? Kalau saya sholat sendiri itu lebih khusyuk katanya. Lebih baik sholat jamaah nggak khusyuk atau sholat sendiri khusyuk, Bu? Sholat jamaah kurang khusyuk atau sholat sendiri khusyuk? Ini mana?
Ya sholat jamaah ditambah sholat sendiri. Kan sudah diberitahu tadi, sholat wajib jamaah nggak khusyuk, oke lah, itu udah berusaha. Supaya lengkap, maka kita sholat sunnah sendiri panjang-panjang. Memang di Indonesia itu hampir sholat jamaah nggak ada yang panjang, bener nggak? Bahkan di masjid-masjid kecil itu Allah. Bahkan saya pernah sholat dipimpin oleh kiai penghafal Al-Quran di daerah Jawa Tengah di sebuah pesantren tahfidzul Quran. Itu walaupun dihafal Quran tapi sholatnya masya Allah kejar-kejaran. Dan Allah agar saya rukuk dia sudah tidak dia sujud, saya sudah sujud dia duduk. Ya Allah. Gimana? Kalau ada masjid lain yang lebih panjang sholatnya, walaupun agak jauh, kita pilih masjid itu. Jadi pilih masjid yang pertama, yang sholatnya imamnya bagus, bacaannya bagus, dan sholatnya tumaknina. Kalau perlu masjid yang jamaahnya banyak, ya. Daripada masjid yang kecil, sholatnya cepat, enggak khusyuk. Kalau nggak dapat masjid lain, tetap sholat jamaah di situ. Selama masih tumakninah, walaupun cepat, minimal dia sudah baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Nggak sempat doa nggak apa-apa. Yang penting wajib-wajibnya aja. Ya. Kalau itu kita dapat, walaupun sholatnya cuma 2 menit, bismillah, alhamdulillah kita sholat jamaah. Nanti kekurangannya kita sholat di rumah panjang-panjang. Gitu, Bu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat jamaah dengan alasan tidak khusyuk. Dengan alasan sholatnya cepat, nggak boleh. Tetap kita sholat jamaah selama sholatnya itu standar walaupun cepat ya, dan bisa rukun-rukunnya sudah dilaksanakan dan sah. Maka kita tetap sholat jamaah walaupun cepat, nanti disempurnakan dengan sholat sunnah. Bolehkah memakai pakaian yang di bagian belakangnya ada tulisan? Ibu B ini bajunya nggak ada tulisan kan? Bapak-bapak kaosnya tuh. Biasanya bapak-bapak, biasanya ada Gojek, ada Grab, bahkan ada tulisan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Ada tulisannya MT Al-Itqan. Bukan Itqan sini, Itqan di tempat lain, kan banyak. Ada apalah, perkumpulan silat. Belakangnya itu banyak sekali tulisan-tulisan. Ya, makanya itu membuat orang dianya khusyuk, orang belakangnya pasti nggak khusyuk, dia Allahu Akbar ya. Perkumpulan silat Indonesia, dia mesti baca itu, mau tidak mau baca. Makanya diingatkan kalau ada bapak-bapak, adik-adik, anak-anak ya yang pakai itu, diminta untuk dilepas atau dibalikkan jaketnya itu. Minimal dilepas, nanti baru dipakai lagi setelah sholat. Dan seandainya mau membuat kaos, apakah kaos sekolah, kaos olahraga, sebaiknya nggak usah ditulis di belakangnya kalau untuk sholat. Kalau nggak untuk sholat silahkan ya, tapi kalau sholat pakai baju lain ya. Di sini ada hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu suatu ketika ya ada menggunakan baju ya. Maka ketika selesai mengenal sholat ya, beliau mengatakan kembalikan baju ini kepada. Jadi beliau itu pernah ya memakai baju yang bergambar, kemudian beliau kembalikan supaya dirubah oleh tukang jahit dan diberikan baju yang tidak bergambar, karena itu akan mengganggu sholat ya. Termasuk di rumah beliau itu ada korden yang bergambar. Ketika sholat itu mengganggu korden itu, ada motif-motif. Termasuk batik atau tidak? Batik itu ada 2. Batik yang motifnya memang standar, ada batik yang gambarnya macam-macam. Ada gambar buto hijau, ada gambar ular, ada. Itu dihindari. Kalau bisa
batik-batik yang gambarnya tidak terlalu menyolok. Yang paling baik itu polos, kayak baju saya ini polos. Maka saya tidak suka pakai batik dalam arti kata kalau sholat mengganggu. Seandainya pakai batik pun batik yang standar, tidak ada gambarnya macam-macam. Paling baik itu polos. Kenapa polos? Karena tidak mengganggu orang sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah punya tabir kain yang bergambar korden yang digunakan untuk menutupi rumahnya. Rasulullah bersabda, jauhkan korden ini dari rumah ini karena akan mengganggu sholatku. Ini mengganggu khusyuk sholat. Makanya dikurangi itu di rumah itu gambar-gambar, ya, termasuk foto-foto. Sholat di depan fotonya sendiri, foto semua. Foto masukkan album, ya, disimpan, nanti kalau dilihat buka lagi, jadi pampang lagi di depan tempat sholat. Ya. Jadi gambar-gambar dikurangi, karena ada yang mengatakan kalau di rumah itu ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk. Ini gambar yang bernyawa atau gambar dalam bentuk ada bayangannya, ada patungnya. Foto pun masih mendingan karena nggak ada bayangannya, ya, tidak berbentuk. Tapi walaupun lumayan diusahakan untuk disimpan, ya, disimpan. Ya seandainya mau dipampang ya tidak kelihatan kalau sholat. Nah itu nggak masalah Bu ya. Gitu Bu ya. Jadi supaya sholat kita khusyuk, ya baik. Berikutnya, ketika seorang suami memiliki hasrat untuk berhubungan dengan istrinya, padahal sudah azan ini, sebaiknya gimana ibu-ibu, melayani atau tidak? Melayani, nantem enggak. Tanya dulu, asal kamu itu gede atau kecil, bisa ditahan atau tidak? Kalau bisa ditahan sholat dulu. Oh nggak bisa, ini mudah, nanti sholat saya nggak khusyuk, ya sudah. Jadi dia melayani suaminya untuk berhubungan supaya sholatnya khusyuk. Nah, tujuannya supaya sholatnya khusyuk, itu boleh. Ustaz, di kamar saya banyak poster gambar makhluk, ya, gambar kucing, gambar buaya, gambar apalah, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, sebaiknya tadi sudah kita sampaikan bahwa sebaiknya itu diturunkan atau dijauhkan dari tempat sholat. Ya, baik. Langsung nih apa ini? Apakah boleh sewaktu kita sholat kita terpejam matanya? Tergantung kok. Kalau di depan kita televisi ada piala dunia sepak bola, maka kita pejamkan mata kita. Kalau kita pejamkan kita akan terganggu. Di depan kita ada orang lalu lalang, kita pejamkan mata kita. Ya. Tetapi kalau depan kita itu hanya tembok, ya, depan kita itu hanya sutro, hanya meja, jangan dipejamkan mata. Karena memejamkan mata itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena itu sholatnya orang Yahudi, pejamkan mata. Orang Islam selalu awas. Islam itu menggabungkan antara ibadah dan sosial. Nanti banyak hadis, data hadisnya itu adalah bahwasanya beliau Rasulullah SAW itu kalau sholat beliau mengatakan uqtulul aswadaini fis sholat, bunuhlah dua binatang hitam dalam sholat. Dua binatang hitam dalam sholat. Apa dua binatang itu? Kala jengking dan ular. Ketika lihat dalam sholat dibunuh, kata Rasulullah. Jadi ini perintah Bu, kita disuruh membunuh ular dan kala jengking. Tentunya dan kawan-kawan. Ada kecoa, ada tikus, ada apa. Untuk bunuh bagaimana caranya? Harus lihatkan, ini yang dulu untuk bunuh sambil pejam mata. Dan bagaimana kita bisa melihat kalajengking dan ular kalau kita pejam mata? Itu maksudnya jangan pejam mata, lihatlah. Nah, supaya khusyuk itu lihatlah
tempat sujud. Itu pendapat menurut ulama, lihat tempat sujud atau lihat depan. Jangan lihat atas, jangan lihat kanan, kiri tempat sujud. Nah nanti kalau ada ular lewat, kelihatan kan, bono. Makanya zaman dahulu kalau sholat itu pakai pedang, pakai tombak. Kalau sekarang ibu mau sholat, sediakan sapu lidi. Sapu apa namanya? Sapu kayu itu. Di samping ibu. Kalau ada tikus lewat, pukul jeder. Ada ular pukul. Iya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu. Yang kedua, yang paling penting, karena disuruh bunuh kalau jengking dan ular. Karena kalau kita tidak membunuh duluan, kita akan dibunuh. Kita diperintah untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri. Ustaz, saya sholat. Nanti kalau dibunuh, alhamdulillah syahid gitu. Jangan bunuh diri, Bu. Tahu ada ular, diam saja. Jadi kita diperintahkan bunuh dua binatang hitam, yaitu ular dan kalajengking, menunjukkan kita harus membuka mata. Ya. Kemudian beliau itu kalau sholat kadang-kadang membawa cucunya Hasan dan Husain, bahkan jadi imamku bawa cucu. Bagaimana kalau pejam mata, cucunya kemana juga nggak tahu, cucunya jatuh nggak tahu. Makanya ketika sholat lihat depan tempat sujud. Kalau ada sesuatu yang membahayakan sama cucu kita, ya kita ambil. Jadi boleh nilai kanan, boleh nilai kiri. Kalau itu berbahaya, cucu kita lagi bawa pisau. Wah, itu langsung diambil, kemudian dibiarkan dengan dalih saya sedang sholat, nggak boleh. Ya, jadi diambil itu pisau dari cucunya supaya cucunya selamat dari bahaya. Dalam sholat boleh? Boleh. Jadi bergerak dalam sholat itu dibolehkan selama untuk kebaikan. Jadi gitu Bu ya. Jadi tidak dimakruhkan pejam mata, tapi harus melihat. Ya. Maka kalau sholat pejam mata dibolehkan ketika di depannya ada yang mengganggu. Baik. Apakah menutup kepala dengan peci dalam sholat termasuk sunnah, Pak? Ini bapak-bapak, kalau menutup mata dengan peci sunnah atau enggak? Apa jawabannya, Pak? Halo? Jawabannya di sini ada. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita pakai peci. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan imamah, menggunakan penutup mata. Kenapa orang-orang Arab dahulu itu menggunakan imamah? Imamah itu semacam kopiah yang putih yang dibulut-bulutkan itu loh, sorban itu imamah. Karena kalau sekarang orang-orang pakai putroh itu, pakai kayak jilbab merah itu ya. Kenapa di sana pakai penutup kepala? Karena panas, Bu. Kadang dingin. Jadi sorban itu bisa mengurangi sengatan matahari dan bisa mengurangi rasa dingin pakai sorban. Kalau sekarang helm namanya. Jadi orang pakai helm itu sunnah itu ya. Karena apa? Karena mengurangi sengatan matahari dan rasa dingin. Bahkan kalau jatuh pun akan terbantu ya oleh helm itu. Imamah juga itu, kalau terbentur apapun lumayan, tidak terlalu keras karena ada imamah. Jadi itu tujuan untuk kemaslahatan. Ya. Begitu juga kopiah, sorban, ya. Apapun juga itu supaya rambutnya tidak kemana-mana. Karena orang-orang Arab dulu ini panjang-panjang kayak cewek itu, maka pakai imamah supaya apa? Supaya rambutnya nggak kemana-mana dan kelihatan rapi. Itu juga manfaat. Kalau nggak sempat sisiran langsung aja pakai imamah, cepet. Kayak kopiah sekarang kopiah. Apa bedanya Ustaz imamah dengan kopiah? Karena Pak Ustadz nggak pakai imamah, nggak pakai sorban putih seperti sorbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita di Indonesia
kita pakai sorban kopiah nasional. Nasional Indonesia ini kan menunjukkan orang Indonesia. Kalau pakai sorban, nah itu bukan orang Indonesia, itu orang Arab atau orang Kana begitu. Kan masing-masing punya budayanya. Kalau di sana pakai gamis, mungkin di sini pakai sarung. Bahkan gamis itu perasaan tidak dipakai zaman dulu nggak pakai gamis. Kata siapa pakai gamis itu sunnah dari Arab? Kata siapa? Dulu itu sering berperang, dulu itu sering berjalan jauh, maksudnya gamis susah banget lah. Itu gimana? Setahu saya dulu pakai celana begitu, terus agak panjang dikit bajunya, tapi nggak gamis itu nggak bisa apa-apa. Lari aja susah, naik kuda susah. Afghanistan ya? Kayak Afghanistan, Afgan. Oh, pakaian di Afghanistan mungkin ya, hanya mungkin saja. Tapi yang jelas pasti mereka pakaiannya yang bisa dipakai untuk naik kuda, dipakai untuk lari, dipakai untuk berperang pasti. Kalau gamis sekarang itu kan mau kemana-mana susah itu, ribet. Kecuali kalau dia pakai celana juga. Nah itu, jadi jangan terpengaruh dengan dari Arab pakai gamis, kita pakai gamis. Belum tentu sunnah. Ya, Islam itu justru malah memerintahkan kita untuk bisa gerak cepat. Ya artinya bahwa masing-masing itu punya budayanya dan punya tempatnya. Ya, maka kopi ini nggak masalah. Ya nggak masalah. Yang penting itu kopiah warna hitam, warna putih, warna hijau nggak masalah. Karena warna hitam nggak, biar nggak kelihatan kotornya. Terserah. Ya. Intinya bahwa karena kopiah hitam, karena kopiah nasional, ciri khas orang Indonesia. Dia juga pakai kopiah putih, itu namanya kopiah Pak Haji. Nah, kalau pakai kopiah putih dipanggil Pak Haji. Padahal betul haji dia. Nah, dia masih mau. Jadi itu hanya teknis. Yang penting pertanyaannya, apakah menggunakan kopiah, sorban, peci itu sunnah? Jawabannya tidak ada dari Al-Quran dan sunnah yang merintahkan, tetapi itu kebaikan. Jadi sunnah itu tidak mesti dari Al-Quran dan sunnah langsung, secara tidak langsung itu perintah. Jadi menggunakan kopiah, menggunakan peci itu membuat kita lebih khusyuk karena rambutnya nggak kemana-mana. Kedua, lebih sopan, lebih berwibawa, lebih ganteng kan gitu, daripada kalau rambutnya semrawut ya. Kemudian ketiga tentunya itu untuk mengurangi panas, dingin dan seterusnya sebagaimana saya terangkan tadi. Begitu ya. Jadi maka dianjurkan ya sholat itu pakai kopiah, pakai sorban, termasuk isi pengajian. Ada nggak Ustadz di sini ceramah kajian nggak pakai kopiah, ada nggak? Ada ya. Kemarin saya Mesir nggak Pak? Saya Mesir, nah, dia bukan orang Indonesia. Dan ini aneh. Kalau saya Mesir ya kopiah itu aneh, di Mesir itu hampir semuanya. Nah, mungkin karena memang gayanya seperti itu. Tapi itu aneh, karena biasanya orang isi pengajian di mana pakai kopiah. Ada nggak sekarang di Saudi Arabia imam Masjidil Haram ini imam nggak pakai apa-apa? Di Masjid Haram, di Masjid Madinah dan Masjid Haram pakai rapi, pakai imamah khusus, pakaian kebesaran untuk sholat. Khutbah Jumat, ada khutbah Jumat pakai kopiah. Jadi kopiah itu bukan sekedar sunnah, tapi justru itu suatu adab etika di depan manusia, di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir semua ustaz pakai, kecuali ya ini tidak pakai karena ada sebab tertentu. Mungkin beliau nggak punya peci karena dari Mesir ya, belum beli. Jadi rahimahullah. Ya, karena pengajian kecuali dosen. Nah, kalau ngajar di kampus di dosen, nggak sampai kopiah nggak apa-apa, karena ini kan forum ilmiah. Kalau forum pengajian itu dengan Islam, dengan ibadah, maka kopiah lebih baik. Itu ya. Jadi di sini dalilnya secara tidak langsung adalah surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani
Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ya ambillah pakaian kamu sejak mau sholat ke masjid. Pakailah pakaian kamu yang indah sejak masuk ke masjid. Masuk masjid pakai kolor, pakai kaos oblong, boleh enggak? Boleh. Jadi kita sudah sampaikan dulu, secara hukum boleh, secara adab kurang beradab. Ya. Ceramah boleh pakai kolor sama kaos oblong. Siapa yang melarang? Mana dalilnya? Kalau saya ceramah pakai kaos oblong, nah, cuma nggak sopan, nggak layak, nggak pas lah, nggak pantas lah, apalah namanya. Nah, Islam itu terdiri dari hukum dan kepantasan. Itu Bu ya. Jadi kopiah itu masuk dalam ranah kepantasan. Bahkan perintah Allah dalam surat Al-A'raf 31, wahai manusia, wahai anak Adam, jika kamu mau sholat, pakailah pakaian yang indah, yang paling bagus. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ya, fa innallaha ahaqqu ayyatazayyana bihi, sesungguhnya Allah lebih pantas bagi seseorang untuk berhias ketika berhadapan dengannya. Itu ada satu ayat dan satu hadis sebagai dalil bahwa pakai baju itu dianjurkan, pakai pakaian bagus itu dianjurkan. Sampai di sini Bu, pertanyaan tanya jawab yang ada di dalam buku tanya jawab sholat. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu enggak? Ya silakan, ini ada catatan saya, ada tulisan. Nah. Baik, siapa yang mau bertanya? Ini masih berapa menit sih? Selama ya? Silakan Bu. Ya udah nggak apa, salah duluan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misalnya seorang imam bacaan tidak tampil, sedangkan kita sedikit tahu ya Ustaz ya, sebagai makmum hati kita menjadi ada ganjalan, bagaimana Ustaz ya? Baik, ada seorang imam bacanya tidak tartil, sebagai makmum dia merasa ada ganjalan. Bagaimana Ustaz? Pertama, kalau sudah terlanjur, ya sabar. Sudah terlanjur sholat, tidak boleh membatalkan kok. Kalau sudah takbir, imam sudah baca, ya sudah sabar. Ya di situ sholat sampai selesai. Besok lagi nggak sholat di situ lagi. Terakhir udah pindah masjid lain kalau ada masjid lain, dan dilihat dulu tartelnya kayak apa. Nggak tartel itu kan ada tingkatan-tingkatan. Kalau standar, makanya bacanya masih standar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih standar. Kecuali kalau bacaannya udah salah-salah. Nah, itu jangan tinggalkan, dan bahkan nggak sah sholatnya kalau Al-Fatihahnya salah kaprah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kayak gini udah sholatnya nggak sah, nanti ganti sholat lagi. Jadi dilihat nggak adanya kayak apa. Nah. Maksudnya supaya merdu, tapi yang masalah panjangnya 2 sampai meliuk-liuk, akhirnya lebih kan ya. Terus Ustaz, iya kenapa aku bilang iya itu harusnya iya gitu, dia enggak. Kan hukumnya itu kan Ustaz menghilangkan satu huruf gitu. Berarti salah nanti artinya gitu, Ustaz, maaf kebanyakan. Iya, jadi gitu Bu, nanti tanyakan sama ahli qiraah. Jadi gini loh Bu, kesalahan itu ada kesalahan fatal, ada kesalahan tidak fatal.
kalau hanya panjang pendeknya yang tidak merubah makna itu nggak masalah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nggak merubah makna walaupun salah panjang pendeknya, kecuali kalau fatal. Fatal kemarin itu begini, saya pernah di belakang imam itu fatal banget, tapi itu nggak batal karena dia memang lupa atau nggak fokus. Wa'adallahu alladziina kafaru minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Amanu diganti kafaru. Allah menjanjikan orang-orang kafir ya maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Wah itu fatal, itu wajib ditegur itu. Amanu dirubah kafaru. Tetapi kalau kesalahannya umpama bu ya, namanya dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim diganti Al-Alimul Hakim, itu nggak fatal. Kenapa? Sama-sama sifat Allah. Innahu huwas sami'ul alim diganti innahu huwas sami'ul hakim, itu nggak fatal karena masih sama-sama sifat Allah. Yang tadi maha penyayang diganti dengan maha bijak, masih sama-sama Allah. Dia nggak sengaja karena dia lupa atau salah, itu nggak fatal. Maka para orang mengatakan kalau ada makmum tidak perlu menegurnya. Kalau ditegur di tengah sholat maka dia nggak akan fokus, malah lupa hafalannya semuanya. Biarkan, karena kesalahannya nggak fatal. Dalam menegur imam pun itu ada tingkatan-tingkatannya. Termasuk tadi ibu, ini nggak takdirnya kayak apa. Kalau fatal tinggalkan, kalau nggak fatal ya dimaklumi. Namanya di Indonesia ya imamnya siapa yang punya masjid, imamnya siapa yang jenggotan, imamnya siapa yang tua. Karena begitu, ada di belakangnya ada orang hafizul Quran, di belakangnya ada yang baik, tapi kan namanya budaya di Indonesia ya, saya lebih senior, saya pengurus, saya begitu. Enggak mendahulukan orang-orang yang lebih hafal, lebih bagus. Itu masih sulit di Indonesia. Itu bu, oleh karena itu dimaklumi bu, kalau nggak fatal, tapi kalau fatal ditinggal ganti masjid lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. Kalau sholat batok muat, sudah muntah belum? Di dalam hadis ibu sekalian, di dalam hadis itu disebutkan bahwa jika terasa dalam perut kamu sesuatu yang mengganjal, ya, maka jangan keluar sholat sampai terdengar suara tut atau tercium bau kentut. Maksudnya apa? Kalau masih ragu-ragu jangan batalkan sholat sampai yakin batal. Berarti kalau mual kemudian mau muntah sampai di tenggorokan, tetap pertahankan sholat. Kalau nggak tahan beda lagi, nggak keluar gitu kan? Nah berarti dia sudah nggak kuat, atau udah bisa nahan, batalkan sholat langsung kabur dari masjid, muntah di luar. Seperti orang kebelet, udah nggak kuat, langsung kabur uang gitu. Meludah, kalau terpaksa meludah, maka meludahlah pakai tisu. Ya pakai taplak inilah, contoh. Pakai tisu, langsung. Jadi dulu kalau di Mekah bu, orang Arab itu kalau bersin, ada ingus itu kan kalau tarawih kan panjang itu mereka menyiapkan tisu satu plastik gitu,
masukkan ke kantong, kantong. Masih boleh mengeluarkan ingus, mengeluarkan air liur, tapi di tisunya disapu tangannya. Jangan motori masjid. Kalau motori masjid nggak boleh. Karena suatu ketika ada sahabat yang meludah di masjid itu ditegur, ya supaya kalau dulu masjidnya pakai tanah, jadi diuruki tanah lagi, ditutupi tanah. Sekarang pakai ubin ludah, kalau dibal, kalau ngebal. Makanya siapkan tisu, siapkan sapu tangan. Minimal kalau nggak mau pakai jilbab ibu. Kalau nggak apa-apa jilbab sendiri. Nah, nanti dicuci. Nggak najis. Jadi ingus itu tidak najis. Jadi boleh pakai tisu masukkan kantong atau pakai jilbab ibu. Yang penting jangan ngingusin lantai masjid. Gitu Bu ya. Baik, yang lain Bu. Ya. Saya kan sering makmum. Ya. Sebetulnya saya bingung ya. Kalau imam sudah baca Fatihah, makmum itu boleh nggak baca Fatihah atau bahkan nggak usah baca Fatihah. Ya begini Bu, ini sebenarnya ada tulisan panjang tentang khusyuk ya. Saya teruskan aja di sini. Ibu bertanya tentang Membaca Al-Fatihah. membaca. Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah, ini saya tulis aja Bu. Fatihah. Kelihatan nggak? Ya kacamata biar kelihatan. Baca Fatihah itu hukumnya rukun, wajib. Yang tidak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Itu kalau sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, jadi gini aja, saya sholat sendiri, maka hukumnya wajib, rukun. Kalau tidak, maka tidak sah. Kemudian baca Fatihah ketika sholat jamaah, ketika sholat berjamaah. Nah, ketika sholat berjamaah ibu-ibu, maka ada dua, jahriyah, ya, jahriyah dan sirriyah, ya kan? Kalau sirriyah wajib, kan masing-masing baca Fatihah. Kalau jahriyah, mayoritas ulama mengatakan wajib, ada sebagian mengatakan sunnah. Maksudnya begini Bu, kalau imam sudah baca Al-Fatihah dan kita mendengar, maka dianggap kita sudah membaca. Ada hadisnya Bu, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa punya imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaannya. Jadi cukup dengar. Apalagi ada perintah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengar dan perhatikan supaya kalian mendapatkan rahmat. Itu dalilnya kuat. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib, karena ada dalil mengatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka mereka tetap mengatakan wajib. Kapan bacanya? Setelah imam. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masuk buru-buru makmum cepat. Kenapa? Buru-buru nanti imamnya baca surat. Nah kan nggak baik juga. Imamnya baca surat, kitanya sibuk baca Al-Fatihah. Itu yang kadang-kadang sulit diterima, walaupun itu ada dalilnya. Ya, makanya ada yang mengatakan ya gimana lagi? Ya harus, karena ini wajib harus dibaca walaupun imam membaca surat lain. Maka kadang-kadang saya ngambil yang ini, bahwa membaca Al-Fatihah itu bisa diwakili imam. Tapi ketika imam sudah nggak baca, kita baca. Tapi kalau imam baca kita dengar.
Maka sebaiknya imam itu kalau habis baca Al-Fatihah diam sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah, habis itu dia baru membaca surah. Itu paling baik. Ya. Itu Bu ya. Kalau jahriyah ya itu boleh mendengar imam saja dan boleh baca Al-Fatihah menurut mayoritas ulama. Ya. Kalau Syria ya wajib baca sendiri. Ya. Kan masing-masing baca. Masa Syria kan dari baca imam loh, dengan imam baca apa kan kita nggak tahu. Itu Bu ya. Ini hukum baca Al-Fatihah sendiri wajib jamaah, ada rinciannya. Tanya Ustaz. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, judul hari ini kan menggapai sholat khusyuk. Ya. Sholat khusyuk artinya sholat yang memang diperintahkan Allah agar bisa ingat terus sama Allah. Tadi upayanya adalah menghadirkan hati supaya hati ini khusyuk. Yang mana? Yang mana? Enggak kelihatan. Yang pertama merasakan diri. Ayo Ustaz. Oh ya, ya, silakan ya. Merasakan diri sedang berada di hadapan Allah. Ini ya. udah nih Ustaz, kita udah tekad mau sholat khusyuk kan. Ya. 4 rakaat di Ya. zuhur ya. Terus udah merasakan akan berhadapan sama Allah. Terus Ya. udah mulai merenungi setiap bacaan, terutama Al-Fatihah. Ya. Rakaat pertama, oke Ustaz. Rakaat kedua, datang gangguannya. Gimana tuh caranya supaya kita bisa khusyuk lagi? Karena biasanya kalau udah jalan, dia jalan-jalan terus kemana-mana. Jadi gimana caranya supaya kita dapat lagi? Karena kan ini menggapai. Kalau menggapai berarti ada usaha lagi nih untuk supaya kita sampai ke khusyuk lagi. Itu aja Ustaz. Barakallah. Jazakallah khair. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan, ingat mati. Ingat mati, ingat sakit ya. Kalau ingat mati itu insya Allah akan khusyuk ya. Ini ya, ingat mati itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ayat 46 mana ini nggak ada. Ingat mati ya, itu dalam surat Al-Baqarah ya, ingat mati. Surat Al-Baqarah 45-46. Itu jelas-jelas pengertian langsung dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Mintalah bantuan dengan sholat dan dengan kesabaran. Dan sholat serta kesabaran tidak akan bisa dilakukan, itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat khusyuk itu, orang khusyuk itu orang-orang yang meyakini mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka akan kembali. Maksudnya orang khusyuk itu orang yang selalu ingat mati. Kenapa kita nggak khusyuk Bu? Karena kita lupa mati, ingat dunia ya kan. Jalan kemana-mana, wah saya lagi jalan ke mall, lagi jalan-jalan kata ibu tadi, jalan kemana? Ke Ragunan. Jalan-jalan kemana? Ya lagi, oh ini lagi goreng tempe. Ya, anaknya lagi di mana? Ya kalau namanya melamun diikuti ya nggak akan habis-habis. Makanya ibu kalau mau tidur Bu, jangan melamun kan nggak akan bisa tidur. Udah mau tidur itu udah bayangannya itu putih hitam. Atau kalau mau supaya nggak melamun ya jangan diikuti lamunan itu, dikat gitu. Minimal kalau melamun ini bisa sebelum tidur ya, itu jangan diteruskan ceritanya. Ya, ini Mbak Ibu melihat gunung, jangan dilihat gunung habis itu pindah ke rumah, habis 1 detik pindah kemana, jadi ceritanya nggak akan terus, lama-lama Ibu akan tertidur. Ya. Begitu juga sholat, ketika Ibu melamun langsung ditepis itu, jangan. Ya. Oleh karena itu ingat, kalau ingat mati Bu, bayangan kita itu kita akan mati. Karena itu orang yang mau divonis hukuman mati besok pagi biasanya sholatnya khusyuk. Kenapa? Karena besok mati. Ini dianggap sholat yang terakhir. Makanya Rasulullah bersabda,
sholatlah sebagaimana Anda sholat terakhir, namanya sholatu al-muwaddi'i, sholat perpisahan ya, sholatul wada. Nah, ada khutbatul wada yang ceramah perpisahan, maka ada sholatul wadi, atau orang katakan sholatu al-wada, sholat perpisahan. Perpisahan ini sholat terakhir. Kalau sholat terakhir berarti besok nggak sholat lagi, saya mau mati, wah saya kan khusyuk sekali. Insya Allah itu akan bisa memudahkan kita untuk khusyuk, Bu. Ya. Kemudian tadi ibu tadi rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua udah kemana-mana. Nah itu berarti kan ada yang diingat. Nah ternyata ada namanya setan yang namanya khinzib. Khinzib ini memang ditugaskan oleh ketuanya khusus mengganggu orang sholat. Ketika terdengar azan, dia kabur, lari terbirit sambil terkentut. Hadisnya bilangnya gitu. Dia ketika dengar asyhadu an la ilaha illallah, langsung kabur terbirit-birit kayak tikus yang kalau kedatangan orang langsung duduk. Karena tikus itu badan tangannya setan. Datangnya malam hari, suka mengganggu manusia, ya suka tempat yang kotor. Maka kalau ada tikus bunuh sampai dia juga bunuh. Itu perintah dari Allah. Walaupun di tanah haram bunuh tikus itu. Nah setan itu kayak tikus, kalau dengar azan langsung kabur. Nanti kalau selesai azan dia datang lagi. Artinya kalau orang kita pergi datang lagi tikus itu. Nanti kalau komat kabur lagi. Selesai komat dia datang. Orang lagi sholat dibisikin, kamu tadi meletakkan kunci di bawah bantal. Dompet kamu taruh di pinggir jendela. Jadi ketika sebelum sholat lupa meletakkan kunci, setelah sholat ingat semuanya. Siapa yang ingatkan? Saya. Makanya ibu kalau kehilangan sesuatu sholat. Nanti ingat. Jadi sholat itu diganggu oleh setan khinzib ini. Sampai orang lupa. Di rakaat ketiga atau rakaat keempat itu setan, Bu. Tambah lagi, Bu, selain tadi, selain mengingat kematian, ibu berdoa sebelum sholat. A'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya. Ada sebagian ulama ya mengatakan sebelum sholat baca itu, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum sholat kita membaca ta'awud. Walaupun ta'awud itu sebenarnya sunnahnya ketika sholat ya. Ini gini ya, takbir Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca doa istiftah. Baru sebelum baca Al-Fatihah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di ta'awud itu diperintahkan ketika membaca Al-Quran. Nah dalam sholat kamu baca Al-Quran. Makanya ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau mau sholat, mau baca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi tambahan ingat mati dan banyak ta'awud. Ibu-ibu kalau terjadi gangguan tadi, bilang aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya itu boleh itu. Kalau nggak salah itu begitu. Bahkan kalau orang meludah, itu ada hadisnya, riwayat yang mengatakan ludahi sebelah kanan gitu, kiri ya, kemudian ta'awud kalau diganggu setan. Tapi mudah bukan di lantai begini.
Jadi sebenarnya bukan ludah namanya. Dia ada 3. Jadi ada ta'awudnya seperti ini, Bu. Saya tambahkan dikit. Ta'awudnya itu ada lafadznya yang agak lengkap kayak gini, Bu. A'udzu billahi. Nggak keluar tuh. Nggak keluar tuh. Apanya? Tulisannya. Oh, nggak ada tulisannya. Sejak tadi nggak ada. Barusan. Ini karena kabelnya ini. Mungkin karena ada enzimnya. Ada enzim. Iya. Itu ada tulisan ginzip. Oh, ada enzim. Itu mah ada. Nggak ada. Warna ya. Mungkin ada setan enzim lagi kamu. Kelihatan nggak? Kelihatan juga. Kalau ini kelihatan. Belum Oh, itu mati berarti. Heng. Udah nggak apa-apa. Ini kinzib. Jadi kita bicara kinzib dia marah dia. Ustaz, si kinzib itu kan kalau kita S1 lagi belajar kayak gini, kinzibnya S2 kan Ustaz? Profesor. Iya, lebih pintaran dia kan? Ya nggak kelihatan ya, ini kinzib marah. Jadi gini, Bu, lengkapnya a'udzu billahis samii'il alim. Ada tambah samii'il alimnya ya. A'udzu billahis samii'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Oh, ditulis sih. Belum kelihatan juga. Oh, caranya buka dulu. Mungkin. Kelihatan? Ya, bisa sekarang. A'udzu billahi, saya berdiri lah, ini agak susah. A'udzu billahi as-sami yang mendengar, al-alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitan rajim. Dan ini udah biasa. Tambahannya, Bu, min hamzihi, ini tambahannya penting, hamzi dari gangguan tangannya, ya, gangguan kakinya, hamzihi. Wainul likulli humazatil lumazah. Min hamzihi wa nafthihi, ya. Jadi kalau ditanya menudah itu wa nafthihi, nafthihi non fa. Nafthihi itu gini. Jadi ibu kalau sholat ngantuk, itu telinga ibu itu lagi ditiup. Ini tiupan. Ini gangguan. Terakhir wa nafsihi pakai sa. Apa ini? Semburan. Artinya tiupan yang ada riaknya. Gini, Bu. Jadi saya meniup ada isinya, ada ludah dikit. Itu bukan ludah, karena hanya kelihatan ada basa-basa dikit. Nah ini, Bu, juga bisa dipakai ketika ibu sakit pinggang, sakit kaki, sakit perut, ya, sakit mata, diginikan dulu tempatnya itu, terus di usap-usap sambil berdoa kepada Allah SWT supaya disembuhkan. Itu, Bu, ya. Jadi saya ulangi, a'udzu billahis samiil alim, ya. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim min
min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi nafata. Maksudnya Ibu hafal surat Al-Falaq, Bu? Hafal. Gimana itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri gitu saja syarri sa'ni an-naffasa min syarri naffasa til uqad. Jadi gini, Bu, wa min syarri naffasati fil uqad. Ini sama. Jadi ini artinya sama, Bu. Maaf. Ini sama artinya menyembur. Jadi nafas ini adalah perempuan-perempuan tukang sihir yang suka meniup pada buhul-buhul. Jadi ada tali ikatan itu ada ikatan disebut. Keluar semua. Nah, itu namanya tidak perlu dari belum. Nah, ini supaya orang akhirnya apa? Orang akhirnya kesihir, dia jatuh sakit karena diikat. Ya, makanya foto ibu dipampang kan, diambil dia, diikatkan, makasih, diikatkan, kemudian disembur oleh tukang sihir perempuan itu, maka ibu langsung sakit perut. Makanya untuk melawan tukang sihir yang menyembur itu, kita juga berdoa wa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Godaan setan itu lewat tangan, lewat tiupan halus supaya kita ngantuk, dan lewat semburan. Nah, kita makanya mengobati sakit dengan cara itu juga. Rasulullah itu kalau mengobati orang sakit itu kayak udah dikit terus baru didoa. Pakai Al-Fatihah itu pakai. Itu Bu ya, sebagai tambahan. Masih ada waktu 5 menit. Bapak-bapak ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya yang pertama itu kan akhir kita itu udah ada tarsi bukan apa itu bisa dianggap sebagai kok? Karpet. Ya, Karpet. Baik. yang kedua sedekah sholat namanya kita masuk ke masjid baru selesai sholat itu kita ambil salah satu ustaz ke jemaah kita sholat jemaah itu Kita masuk masjid sudah sholat. iya sudah jemaah. Nah kita ambil salah satu jemaah untuk sholat jemaah ada dua sama dia. Itu ada hadisnya. Oh ya, ada 2 pertanyaan Bu ya, sebagai pertanyaan penutup bahwasanya ketika pertama karpet. Karpet itu apakah sutroh atau tidak? Ini masuk sutroh jika terpaksa. Jika terpaksa itu jika nggak ada yang lain, Pak. Kita nggak bawa kopiah, kita nggak bawa tas, kita nggak bawa gelas, nggak bawa kardus, adanya karpet seperti ini, ya sudah, ini sutroh. Ini menghadap sana ya sholatnya ya. Kok karpetnya kayak gini? Ya umpama sholatnya ini kan sutroh, menghadap sana sholatnya, maka garis karpet ini, ya karpetnya kan gini Bu ya. Ini walaupun garis karpet dianggap dia sutroh, Nah ini sutroh garis. Tapi ini kalau terpaksa Pak, sebaiknya Bapak menggunakan sutroh lain. Biasanya di beberapa masjid itu ada gini Bu, kayu, ada namanya sutroh, ditulis sutroh sholat gitu ya. Jadi kayunya kayak gini, kayu kecil di masjid-masjid itu. Baik, pertanyaan kedua, jika kita sholat jamaah terlambat, boleh nggak kita mengambil Bikin jemaah baru. namanya bukan jamaah baru, namanya sholat sedekah. Oh iya, ada namanya sedekah itu dengan sholat, tidak mesti dengan uang. Sedekah itu macam-macam. Sedekah itu dengan harta,
sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ilmu, itu sedekah semua kok. Senyuman suami sedekah kepada istrinya, kan menggaul itu sedekah juga menurut hadis ya, termasuk sholat sedekah. Sholat sedekah itu kita masuk masjid kok sudah selesai jamaah. Pernah Rasulullah SAW juga begitu, beliau melihat ada satu orang terlambat, kata Rasulullah, ada enggak di antara kalian yang mau sedekah dengan teman ini? Maka teman ini kemudian ditemani salah satu jamaah yang sedang sholat. Jadi yang satu itu sholat wajib, yang satu sholat sunnah sedekah, supaya pahalanya menjadi 27 derajat, 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Wajib ucap terima kasih Pak ya, telah memberikan saya kesempatan pahala 27 karena ikut sholat. Itu bisa dilaksanakan bapak-bapak. Kalau habis sholat wajib di mana? Di masjid. Jangan sholat sunat di masjid Pak. Kalau bisa di rumah sama istrinya. Nah, itu lagi nunggu ini. Istrinya kalau sholat sendiri kan pahalanya sendiri. Maka pulang bapaknya suaminya menjadi imam bagi ibunya. Imam biasanya maghrib dan isya. Istrinya jadi makmum. Bapaknya sholat sunat ba'diyah, istrinya sholat maghrib dan sholat isya. Ketika suaminya sudah salam, istrinya menyempurnakan jadi 3 rakaat atau menjadi 4 rakaat ketika sholat isya. Gitu Bu ya, bisa dipraktekkan nanti ya, minta sama suaminya menjadi imam sholat maghrib dan sholat isya ya, gitu supaya suami juga belajar, supaya suami juga menghafal dulu kul huwallahu ahad ya. Inna atainaka kautsar daripada sholat sendiri. Itu ya, boleh itu dan itu disunahkan. Baik, sudah cukup ya, karena sudah jam 11 ya, sebelum zuhur harus selesai. Ini kira-kira pada doa kajian kita pada siang hari ini tentang menggapai sholat khusyuk. Sebenarnya masih banyak ya, sebenarnya masih banyak. Ini saya mencatat sebenarnya. Saya bacakan aja yang belum disampaikan ya. Sholat khusyuk ya, ringkasannya begini ya. Pertama, sholat khusyuk itu ingat mati ya. 2, membuang hajat. 3, melihat tempat sujud ya. Keempat, memakai pakaian yang tidak bergambar ya. Menggunakan sutroh, memahami ayat ya. Membaca dengan tartil, kata ibu tadi, membaca tartil itu bisa membuat khusyuk. Makanya ibu kalau baca nggak usah banyak-banyak, tapi cukup direnungi, diulang-ulang ya. Pernah Umar bin Abdul Aziz itu membaca 1 ayat sampai pagi. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulangi lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulangi lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampai nangis, saya mau mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampai dia nangis-nangis karena dia mau mati kan. Itu enggak khusyuk Bu. Diulang-ulang enggak, 1 ayat diulang sampai pagi boleh, 100 kali, 200 kali boleh. Maunya ada ibu maunya baca tentang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ulangi lagi, kejarlah, raihlah magfirah dari Allah dan surga seluas langit dan bumi disediakan orang-orang yang bertakwa. Maka ibu berdoa, ya Allah, dalam sholat itu berdoa, ya Allah, Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, berikan saya surga. Pokoknya kalau mendengar ayat surga berhenti minta surga. Kalau mendengar ayat neraka maka berhenti berlindung kepada Allah dari api neraka. Itu buat khusyuk. Jadi nggak asal baca, nggak asal sholat, tapi direnungi satu persatu. Itu baru keren. Jadi ibu baca, paham, masuk dalam hati.
Maka ketika sholat hatinya cemerlang, hatinya bahagia. Kenapa? Baru dia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu ya, sujud tilawah kalau ada tentang ayat-ayat tilawah. Berlindung dari godaan setan namanya khinzir tadi ya. Berdoa ketika sujud. Ya, ketika ada sujud berdoa dengan bahasa Arab dan berdoa dari doa-doa Al-Quran dan Sunnah ya. Tidak sholat ketika mengantuk, tidak banyak bergerak, dan tumaknina. Ini sebenarnya perlu dibahas khusus bagaimana gerakan dalam sholat. Ada gerakan yang untuk manfaat sholat, ada gerakan yang tidak ada berhubungan dengan sholat. Kalau berhubungan dengan sholat maka dibolehkan. Seperti tadi kan, memegang anak kecil, mematikan HP, ya, kemudian melangkah maju ketika ada soft yang kosong, melangkah itu boleh. Itu tidak menafikan kekhusyukan. Cuma karena waktu habis, ya itu kira-kira gambaran tentang khusyuk. Nanti kita lanjutkan masih tentang sholat. Bebas nanti bertanya tentang apapun tentang sholat. Insya Allah perjalanan kita masih panjang. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.